Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada running kapasitor dan starting kapasitor. Starting dan running itu cara kerja, prinsip kerjanya sama, arti kata untuk membantu start. Tapi penempatan pemasangannya sangat jauh berbeda. Ayo dilanjutin, jangan sampai di skip bagaimana cara membedakan starting dan kapasitor. Oke, dilanjut. Untuk memastikan nilai kapasitor atau starting kapasitor itu bagus, kita harus melakukan pengukuran dulu apakah kapasitor itu masih layak atau tidak sebelum kita melakukan pemasangan atau penggantian. Kita harus paham mana yang starting, mana yang kapasitor. Seandainya kita salah mengaplikasikannya, terutama starting kapasitor, kita jadikan cara kerjanya sebagai pengganti running kapasitor, maka dijamin kompresor atau gulungan akan terbakar, dikarenakan prinsip kerjanya beda antara running kapasitor dan kapasitor. Yang perlu kita perhatikan benar-benar adalah nilai mikrofarad untuk satu unit running kapasitor. Contoh untuk kulkas lah umpamanya, itu kita kasih 4 sampai 6 mikrofarad cukup. Kalau untuk AC mungkin 1 PK rata-rata kita pakai 30 mikrofarad. Sekarang ini kita harus ukur dulu apakah running kapasitor itu bagus atau starting kapasitor itu bagus, bisa dipakai atau tidak. Kita lanjut. Pertama-tama kita sediakan multitester. Kita kasih posisi ohm ya. Terus kita pencet tombol kuning. Di sini akan terbaca mikrofaradnya. Sekarang ini ada beberapa, kita coba ukur. Di sini diterangkan 40 mikro. Apakah benar 40 mikro atau tidak? Seandainya kurang, coba di sini balik dulu karatan. Ini 40 mikro benar adanya, nggak bagus, cukup bagus, tapi ini udah karatan, udah lama. Terus di sini ditulis motor starting. Kita ukur juga berapa mikro. Di sini ditulis 32 mikro. Volt AC-nya 300 volt AC. Ini yang kelihatan. Apakah ada 32 mikro atau tidak? Ya benar, 32,6 mikro. Terus kita cek aja semua. Ini enggak ada kodenya, berapa mikronya. Ini 36 mikro. Ya untuk kapasitor 1,5 PK. Terus ini berapa, ini ditulis 45. Benar atau tidak? Benar, 45. Di sini ada juga nih modelnya, sepertinya nih starting kapasitor.
kita ukur berapa mikro. Sini 45 mikrofarad. Ini kita ukur dulu benar atau tidak itunya. Di sini 20 mikro, berarti komponen ini semuanya bagus. Ini ada running kapasitor, kita coba di sini 1, running kapasitor fan. Kita coba bagus enggak? Nah, di sini tertulis 1,2 mikro. Ini ada 0, berarti running kapasitor fan ini adalah rusak. Jadi pemasangannya ini arti katanya ini tidak boleh dipakai, nggak bisa lagi dipakai. Kalau kita pasang terus motor nggak bakalan bisa running kecuali kita ayun pakai tangan. Sekarang ini bagaimana memastikannya? Apakah motor, anggap saja di sini yang kecil aja, ini tidak ada tanda di sini. Apakah ini running kapasitor atau starting kapasitor? Kita harus tahu. Kita ukur sama kayak di sini. Ini tadi kebaca 32 mikrofarad, tapi di sini tertera udah pasti udah ditulis motor starting. Nah, motor starting. Kalau di sini ditulis nggak ada di sini motor startingnya, 6,3 mikro. Di sini kapasitor aja ditulis. Kalau untuk barang yang bagus ya kita baru beli, biasanya itu ada namanya ditulis di sini motor starting. Sama bentuknya sama saja. Ini kalau kita nggak bisa membedakan nantinya apakah ini motor starting atau starting kapasitor, bakalan fatal akibatnya. Kompresor bakalan terbakar. Contoh aja di sini. Nah, di sini ini 35 mikro. Di sini tertulis 32 mikro. Secara umum kita, wah selisih mikronya sama, cuman selisihnya sedikit kok, nggak apa-apa kita pasang. Itu adalah tindakan yang salah. Kenapa? Running kapasitor dengan starting kapasitor fungsi kerjanya sama, tapi cara kerjanya berbeda. Fungsi kerjanya sama, tapi cara kerjanya, fungsi kerjanya sama, tapi cara kerjanya yang berbeda. Fungsi kerja sama, cara kerja yang berbeda. Penempatannya bagaimana? Ayo kita sekarang ini kita pastikan dulu. Oh, mana yang starting, mana yang kapasitor, mana yang running, mana yang starting kapasitor, mana yang running kapasitor. Di sini kita tidak perlu pencet mikrofaradnya, ketahuan tadi mikrofaradnya udah. Di sini ada running kapasitor. Ini running kapasitor, ketahuan tadi. Iya. Ini 0, dia running. Dia tidak, dia terbacanya di mega ohm. Sebenarnya kalau pemula, kalau punya analiser analog itu lebih gampang untuk di sini. Ini min kilo ohm dia. Ini minus dia. Oke. Di sini starting
kita ukur. Dia akan membaca langsung kilo ohm. Dia membaca kilo ohm. Kalau starting dia membaca kilo ohm. Oke, yang ini kita ukur juga. Kalau running kapasitor dia ini kilo ohm kebaca, berarti ini starting, ini starting. Kalau ini running, kita lihat lagi ya. Dia otomatis, kalau tester ini dia otomatis. Kalau seandainya pakai tester analog, saya kebetulan udah rusak nih, udah lama nggak kepake. Kalau kita pakai tester analog, kita satu kali kita pakai 1 kali 1 kilo ohm. Jadi waktu ini kita ukur, ini nggak bisa dipakai ya. Jadi kalau untuk running kapasitor, dia startnya begini, trap balik. Kalau untuk running, untuk starting, dia tetap naik, tapi turunnya pelan banget. Turunnya pelan sampai tidak berhenti dia nantinya. Kalau yang running kita ukur pakai analog ini, dia bakalan naik terus turun cepat baliknya. Kalau untuk starting kapasitor dia akan naik, turun, dia turun tapi pelan, tapi tidak sampai habis ke nol lagi. Itu cara pengecekan dengan analog ini. Kita lanjut untuk pemasangan running kapasitor ini kan biasa saja, kita langsung ke hubungin ujungnya satu ke kumparan es. Kalau untuk ini kebetulan saya punya PTC juga. Ini kalau kita gabung begini, maka running berfungsi. Kita gabung begini, kabel kita sambungin, maka running akan berfungsi. Tapi kita ingat di mana powernya, apakah R-nya sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi kalau umpamanya R-nya sebelah kanan sini, maka power kita masukin di sini. Jadi langsung R-nya langsung ke sini, S-nya langsung nyebrang di sini. Kebalik juga, kalau R-nya di sini, maka R-nya sebelah sini, maka power kita taruh di sini. Kita sambung kabelnya dua-duanya. Ini jack ke sini, ini jack ke sini, sambunglah R di sini. Lain dengan starting. Starting relay ini, kalau untuk starting pakai relay PTC ini dia atas bawah. Atas bawah ini dia, kalau PTC ini dia kalau udah panas dia akan melenting. Di dalam sini ada bimetal, akan melepas arus ke sini. Jadi fungsinya 70% torsi motor bergerak secara otomatis, bimetal di dalam ini akan lepas. Boleh saya coba buka mana nih voltage pen tadi. Di dalam ini ada bimetal, dia akan lepas. Jadi susah juga bukanya nih. Di dalam ini ada pemanas model heater dia. Dia ngelepas, kalau udah panas dia akan melepas antara kumparan ini dengan terminal ini dengan kalau kita ukur di sini ada. Ini ada tahanan kecil. Tuh ada tahanan kecil. Dia kalau udah panas nantinya akan lepas. Makanya kalau untuk starting dibutuhkan untuk memutus arus, ada kayak gini. Pokoknya starting ini kita butuhkan, baik untuk AC ataupun kulkas, dibutuhkan sebuah relay.
Kalau ini bisa kita pasang begini, atau apa, mohon maaf. Jadi kita pasang begini untuk kulkas. Ini power di sini. Ini antara relay ini dengan ini ya sambung. Kalau kita ukur dia adanya 0 aja ini mah. Ada tahanan model plat aja dia sambung, kerjasama dia. Tuh. Tuh, maaf. Udah kencang dia. Tuh dia model plat aja di dalam, nggak ada ini. Dia kalau ngelepas arus ke sini aja dia nantinya. Tuh. Dia overload itu. Model plat aja dia nantinya kalau udah panas akan melepas arus ke sini nantinya. Nah, kalau untuk AC dibutuhkan namanya starting relay. Di browsing itu ada starting relay, ada di video yang dulu pernah saya upload bagaimana untuk kulkas, untuk AC macet pemasangan startingnya ada, tinggal rekan-rekan lihat. Dan untuk kulkas ada juga saya pernah pasang bagaimana pemasangannya. Untuk mengatasi kulkas macet atau kompresor AC macet, dia dibutuhkan namanya pemasangan starting kapasitor. Ini harus membutuhkan relay, tidak boleh kita langsungin, harus memakai relay. Oke, di sini saya hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui, terutama untuk rekan-rekan pemula, sekedar pengenalan perbedaan starting kapasitor dengan running kapasitor. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa lihat di video saya terdahulu setahun yang lewat kali untuk mengatasi kulkas macet atau AC macet, ada di 2 video, atau saya coba disisipkan di deskripsi nantinya. Oke. Sini dulu saya berbagi pengalaman, moga aja bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.